Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kami bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi PPKN yang diampu oleh dosen Ibu Mahalastasa Buju Basaf Pipana MPD. Anggota kelompok kami yang terdiri dari 2 orang, yang pertama yaitu Dinda Sarana Putri dengan NIM 1211049 dan Fatia Irsantia dengan NIM 1211062. Kami dari kelas 4B PGMI. Nah, video kami ini berjudul Nilai dan Moral Pancasila. Untuk sub pembahasan kami di sini ada 3. Yang pertama, pengertian pendekatan saintifik. Yang kedua, nilai dan moral Pancasila. Dan yang ketiga, penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran PPKN pada materi nilai dan moral Pancasila. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator atau guru tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga sebagai seseorang yang memfasilitasi proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Pembahasan yang kedua yaitu nilai dan moral Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pengertian tentang keberagaman agama di Indonesia dan pentingnya menghormati hak-hak kebebasan beragama. Memahami dan menghargai peran agama dalam kehidupan masyarakat. Kemudian pentingnya sikap religiulitas dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berisikan pengertian mengenai martabat manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian pentingnya menghargai keberagaman, menghindari diskriminasi, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Yang terakhir, mengembangkan sikap empati, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, berisikan pentingnya pengertian Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman. Kemudian memahami dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat. Terakhir, membangun semangat kebangsaan, gotong royong, dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Memahami prinsip demokrasi dalam sistem pemerintah Indonesia. Yang kedua, pentingnya partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, membangun sikap menghargai pendapat orang lain, dialog, dan toleransi dalam kehidupan berdemokrasi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, pengertian tentang keadilan sosial dan pentingnya distribusi sumber daya yang adil. Yang kedua, memahami upaya mengatasi kesenjangan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi. Terus yang ketiga, membangun sikap kepedulian sosial, kesetaraan, dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran PPKN pada materi nilai dan moral Pancasila. Yang pertama A yaitu pengamatan, mendorong peserta didik untuk mengamati fenomena di sekitar mereka yang terkait dengan nilai dan moral Pancasila. Meminta mereka untuk mengidentifikasi situasi atau contoh nyata di masyarakat yang mencerminkan penerapan atau pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Yang B yaitu bertanya, mendorong peserta didik untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis mengenai nilai dan moral Pancasila. Memotivasi mereka untuk mencari pemahaman yang lebih
dalam mengenai konsep-konsep tersebut. Terus yang ke-C, mengumpulkan informasi. Memberikan akses kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, video, atau wawancara dengan tokoh yang berkompeten dalam bidang tersebut. Memfasilitasi penelitian mandiri atau kelompok untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang nilai dan moral Pancasila. Selanjutnya yang D, mengajukan hipotesis. Mendorong peserta didik untuk membuat hipotesis atau dugaan awal mengenai penerapan nilai dan moral Pancasila dalam situasi-situasi tertentu. Mengarahkan mereka untuk berpikir kritis dan mengajukan asumsi yang dapat diuji melalui penelitian atau studi kasus. Selanjutnya yang E, menguji hipotesis. Mengembangkan kegiatan atau tugas yang melibatkan peserta didik dalam menguji kebenaran hipotesis mereka. Misalnya, melalui simulasi, permainan peran, penelitian lapangan, atau studi kasus yang meminta peserta didik untuk menerapkan nilai dan moral Pancasila dalam memecahkan masalah atau menghadapi tantangan moral. Yang F, membuat kesimpulan. Mengajak peserta didik untuk menganalisis hasil dari pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan berdasarkan pemahaman yang mereka peroleh. Memfasilitasi diskusi dan refleksi kelompok untuk berbagi pemikiran, perseptif, dan pemahaman yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Yang G, yang terakhir, komunikasi. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkomunikasi dan menyampaikan hasil penelitian atau kesimpulan mereka kepada rekan sekelas atau audiens lainnya. Mengadakan presentasi, debat, atau diskusi kelas yang melibatkan interaksi dan pertukaran gagasan. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.